Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang perintah-perintah dasar di Linux. Sebelumnya kita bakalan buka dua terminalnya. Cara cepatnya bisa pakai ctrl alt t, atau dari sini bisa secara manual. Nah, udah gitu. eh, Sekarang kita mau ngebahas tentang hostname sama username ya. Ini tuh yang disebut username tuh yang ini dan hostname tuh yang ini. Jadi hostname itu sebenarnya nama komputer kita di setnya itu secara ya unik gitu. Kalau mau ganti bisa ke setting, terus nanti ke details. Ini kebetulan udah di details, terus nanti di sini tinggal diganti namanya terserah mau apa. Nah sekarang kita masuk ke nomor satu. Ada penjelasan dulu. ls al slash. ls itu kita sebut sebagai nama perintah, strip file itu optionnya, sama slash itu sebagai parameter atau command line argument. Nah, eh, ya ini adalah komponen dari perintah di Linux gitu ya. Nah, kita coba sekarang ls. ls itu buat apa sih? Ternyata ls itu buat ngelisting file atau folder. Kebetulan di root ya. Jadi dia ngelisting file sama folder. Coba kita lihat satu lagi bedanya apa. Ternyata dia itu ngelisting file sama folder juga, tapi dia tuh lebih lengkap gitu. Jadi si AL ini terdiri dari option strip A sama option strip L. Jadi option strip A itu ngeluarin file-file sama folder yang tersembunyi. Sedangkan strip L ini mengeluarkan detail dari setiap folder sama filenya. Nah, beda nggak sih dua perintah ini? Jelas beda. Karena optionnya beda, parameternya pun beda. Kedua, di ls ini cuma ada apa ya tadi? Nama perintah doang. Nah, sedangkan di LSA yang ini tuh lengkap ada apa ya? Ada nama perintahnya, ada optionnya, sama ada parameternya. Nah, gitu. Selanjutnya kita bakalan ke pohon ya. Pohon file, jadi pohon file itu maksudnya tuh kayak ya setiap file itu ada direktorinya gitu. Nah, kita itu bakal menjalankan perintah pwd. Pwd itu buat apa sih gitu. PWD itu ternyata ketika kita jalanin itu menunjukkan bahwa kita tuh lagi ada di file directory mana gitu. Ternyata lagi ada di /home/dpy gitu. Nah, jadi kayak gitu tujuannya untuk ngeliat kayak lagi di mana sih kita. Contohnya juga udah ada ya di situ kayak misal mau buka Firefox. Kita harus akses dulu USR terus klik baru kita bisa ngejalanin Firefox-nya. Nah, option dan parameter dari perintah tersebut nggak ada option sama parameter, cuman ada nama perintah doang. Fungsi perintahnya yang tadi menampilkan posisi kita pada pohon file. Lalu sekarang kita mau ke perpindahan. Kalau perpindahan ini, jadi kita mau berpindah ke folder maksudnya dengan menjalankan cd slash. Nah, lihat ya, di sini ini ada beda. Ini ada bendera sama di sini pakai slash. Buat ngecek ini tuh masih di direktori yang sama atau enggak pakai perintah tadi yang pwd. Tuh, beda ya. Jadi ketika di nih kita kalau misalnya mau balik oke gini pwd tuh. Nah, ini cd slash berarti di sini cuma ada nama perintah sama parameter aja. Gak ada option. Tujuannya untuk berpindah ke folder. Nah, yang selanjutnya lagi direktori khusus. Nah, di sini dijelasin tuh apa gambar-gambar bendera tuh apa. Ternyata gambar bendera itu disebut dengan directory home. Nah, berarti sama dengan cd/home/linux atau nama username-nya ya. Nah, terus kalau misalkan kita pakai cd.2 itu tuh menggambarkan parent dictionary. Cobain ya. Nah, parent dictionary dari dpy ini tuh apa ya? Home. Jadi dia tuh kembali ke parent-nya, directory parent-nya. Nah, selanjutnya itu kalau misalkan kita pakai titik current directory, ya misalkan mau titik ini di ls dulu lah. Ya, titik. Ya udah. Jadi titik slash dan py. Masuk lagi. Ada. Ya, gitu. Nah, sekarang kita eksekusi perintahnya.
Lakukan perintah cd, ya tadi udah ya. Kemudian lakukan perintah cd bendera, jelaskan hasilnya. Berarti ya tadi, kalau misalkan perintah untuk berpindah ke direktori, slash, kemudian berpindah ke direktori home. Maksudnya, iya ya, ini kak pas kita jalanin ini, coba kita jalanin aja. Ketika kita jalanin cd slash, kita tuh masuk ke slash kan. Nih, di sini. Ada di direktori slash. Ketika kita jalaninnya cd bendera, ya kita ada di home, nah home di file itu yang ngebedainnya. Terus lakukan perintah cd slash proc self. Oke, coba ya. Self. Masuk ke cd proc self. Terus buatlah perintah menggunakan cd titik-titik dapat berpindah ke direktori slash atau root. Berapa kali perintah cd harus dieksekusi? Ya, kita coba ya, nyampe kita ke sini nih, ke si slash ini. Cd. Nah, berarti 2 kali. Sip, itu jawabannya. Terus yang selanjutnya itu ada copy, rename, dan delete file. Nah, sekarang tuh kita bakalan ngopiin di situ kayak dari folder, ini folder apa ya, ke delete. Nah, folder proc, terus kita copyin CPU info file ke home kita gitu. Nah, berarti sekarang itu kita copy ya, cp, terus slash proc, slash lagi filenya CPU info. Kita pindahin kemana? Ke gini ya. Oh iya, ya kenapa nggak bisa? Nih, ini belum di home ya, ini masih di folder. Masih di directory slash. Jadi kita harus ke home dulu. Nah, ini terus execute lagi yang atas perintahnya. Nah, bisa kita cek. Ya lah. Sip, di sini ada ya CPU info. Berarti sudah berhasil tercopy. Sekarang selanjutnya kita mau copy lagi uptime. Pakai yang tadi aja, ganti jadi uptime. Nah, sip, kita ls lagi. Nah, uptime. Nih, ini ada ya, uptime. Terus disuruh ngapain? Disuruh nge-remove rm bendera slash uptime. Nah, ini dikasih pertanyaan mau dihapus nggak? Ya, yes. Kita cek lagi. Yap, udah nggak ada lagi ya uptime. Terus kita selanjutnya move. Oh sorry, ini nge-rename mv move. Mv itu rename file ya. Berarti tadi mv CPU info jadi info CPU. Sekarang kita cek lagi. Nah tadi itu, nah udah berubah ya. Ini info CPU, asalnya itu CPU info. Kayak gitu, itu udah beres tuh, tinggal paling screenshot. Sekarang ini nggak disuruh screenshot, ya udah screenshot aja nggak apa-apa. Membuat folder baru. Yang pertama itu kita bikin folder pakai perintah mkdir sama nim. Nah udah gitu kita bikin lagi folder di dalam folder sama nama username kita. Kadir, oh sorry, cd dulu. Udah gitu kita bikin di sini folder baru. Makdir.
Terus cek ya AS. Kalau mau ngeceknya itu ya ini udah di dalam sih itu sih. Bapak cek lagi aja tuh ada ya. Wah, sekarang kita ke manual. Membaca manual LS. Nah, cara buat baca LS manual itu pakai man LS. Nah, di sini itu ada pertanyaan lagi. Apa fungsi perintah LS? Ini dikasih tahu ya, list directory contents atau listing file atau directory itu. Siapa pencipta perintah LS? Di sini juga dikasih tahu siapa ya. Ntar kita searching dulu. Author written by Richard M. Stallman sama David Mackenzie. Terus apakah arti dari strip H kecil? Ini case sensitive ya. Human readable. Nah, udah gitu ada lagi option apa yang harus digunakan agar dapat melihat directory secara rekursif. Itu kita cari rekursif tuh negatif strip R nih, rekursif. Terus udah bukalah perintah cpman. Maksudnya manual cp gitu ya. Ini klik man cp. Suruhnya apa nih? Apa fungsi? Tinggal dilihat, copy file atau folder, terus pencipta tinggal di scroll aja ke author siapa? Granult, David Mackenzie juga sama Jim Meyering. Terus ada apa arti dari strip v dalam perintah cp? min v verbose. Explain what is being doing. Terus verbose aja lah ditulisnya. Jika ingin interaktif option apa yang harus digunakan? Interaktif ini ya, strip I from before override. Dan selanjutnya itu pipe. Kayaknya keluar lagi, kita keluar dulu aja. Lakukan perintah ini cat. Oke. Cat etc password. Wow. Perhatikan screenshot hasil perintah tersebut. Terus apa fungsi perintah cat? Sebenarnya cat itu menampilkan isi dari terminal. Perintah. Ya, maksudnya menampilkan isi file ke terminal. Standar output. Tuh. Ya, jadi menampilkan file-file yang ada ke terminal. Terus lakukan perintah cat terus pakai grep daemon. Garis terus grep daemon. Perhatikan screenshot hasil perintah tersebut. Lakukan perintah cat root pakai grep root. Kita lakuin dulu aja. Oke. Terus perhatikan screenshot, lakukan perintah itu, tapi grepnya itu nobody. Apakah fungsi perintah grep daemon? Kita lihat ya. Grep daemon, oh ini nih. Jadi grep daemon itu adalah fungsi untuk kayak meneruskan hasil dari perintah sebelumnya. Terus daemon itu untuk memfilter kalimat dengan daemon. Jadi yang ada daemonnya. Ini kan grep root. Jadi muncul root. Terus kalau nobody ya yang keluar
nobody. Jadi gini. Jadi slash-nya ini dia itu buat meneruskan perintah untuk meneruskan hasil dari perintah sebelumnya. Jadi perintah sebelumnya tuh kan cat etc password, jadi kayak ngeluarin perintah tersebut, terus menampilkan isi dari etc password itu, terus grab daemonnya itu untuk memfilter kalimat dengan kata daemon, root, nobody gitu, dengan daemon gitu. Nah, selanjutnya kita mau bahas yang redirection. Tadi perintah yang pertama, terus kita pakai lagi ls min al lebih besar itu home slash result result.txt. Nah, sekarang kita cek ya, sebenarnya result.txt itu isinya apa. Ini ada filenya result.txt. Nah, bukanya itu pakai cat. Tuh. Jadi dia ngopi isi file. Jadi sebenarnya si perintah ini, si yang lebih besar ini, tanda lebih besar, itu tuh sebenarnya tuh nge-overwrite gitu, menyimpan hasil perintah selanjutnya ke file, ke sebuah file gitu. Jadi tadi tuh kan kita masuk ke directory ini ya, slash. Nah, semua file yang ada di directory slash ini dipindahin ke result.txt. Nah, kita coba lagi masuk ke directory slash, terus kita print. Ya, misalnya ada bin etc home, sini ada lagi bin boot tuh dia etc. Jadi semua yang ada di sini dia copyin gitu filenya, nama filenya doang. Nah, sekarang kita perintah selanjutnya. Berarti apakah isi dari result.txt isi dari folder etc ya? Terus apakah fungsi dari yang selanjutnya lagi cd slash etc, cd slash cd slash etc. Nah, masuk nih ke folder etc ya. Sekarang lakuin lagi yang tadi, ls al. Nah, gini lsal. Oke. Nah, kita ls dulu lah ini. Ingat-ingatlah ada salah satu di sini, misalkan HP. Harusnya di result yang txt itu udah nge-replace apa tadi? Cat result txt HP. Nah, jadi dia tuh udah nggak ada lagi bin, udah nggak ada lagi yang folder dia directory slash tuh udah nggak ada lagi gitu, udah ter-replace gitu. Nah, sekarang apa fungsi dari perintah ini yang sama besar ya, overwrite atau menyimpan hasil dari perintah selanjutnya ke file ya kan. Dari cd slash etc itu semua file yang ada di situ dipindahin ke result.txt. Lalu yang selanjutnya itu kita masuk lagi ke file slash, terus ls, terus ls lagi, tapi si lebih besarnya itu ada 2, dan kita simpan ke result 1. Apakah isi dari result.txt? Oke.
apa isinya? Sama atau beda? Oh, kebalik deh kayaknya aku. Tatar, kita lihat lagi ya. Di result 1 tuh. Jadi kita pakai proses selanjutnya. Kalau misalkan ini ke replace, berarti yang tadi itu yang sama dengannya 1 itu, berarti dia akan nambahin. Tapi kalau misalkan, ya coba lihat dulu ya. Berarti kita ke CD /etc lagi. Terus sorry, cat result 1.txt. Ini ada bin ya. Bin itu padahal adanya di harusnya tuh tadi tuh. Nah, ini kita buka lagi aja. Kalau di reset ada nggak tuh bin setelah di itu ls sih. Get result txt. Kalau di research itu yang pertama adalah HP. Berarti kalau dia sama dengannya. Jadi kalau dia kayak gini, ini tuh artinya override. Tapi kalau 2 itu artinya append, nambahin file. Ya betul. Sip deh. Gitu. Jadi nambahin file dari perintah sebelumnya. Gitu. Itu perbedaannya ya. Terus sekarang mau compile source code, berarti kita harus install dulu GCC-nya.